Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita dimudahkan kembali untuk bersua di kesempatan yang mulia ini, kembali hadir dalam kajian kitab Al-Maqsadul Ma'mul min Ma'arijil Qabul, yang mana kita masih membicarakan tentang tingkatan-tingkatan agama yang masuk pada pembahasan tentang arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6, dan kita masuk pada pembahasan tentang dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, kalau sebelumnya telah kita kaji dalil-dalil secara global, maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai mengkaji tentang dalil-dalil dari rukun iman yang 6 secara terperinci. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, di mana disebutkan bahwasanya di antara dalil terperinci yang menunjukkan iman kepada Allah, maka Allah katakan dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-14, yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, Qul aghairallahi attakhidhu waliya fatiris samawati wal ardi wa huwa yud'imu wa la yud'amu. Katakanlah ya Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali engkau masuk golongan orang-orang musyrik. Kemudian di surah Al-An'am pula di ayat ke-164, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul aghairallahi abghi rabbah wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Rabbu kulli syai'. Demikian pula dalam surat Al-An'am di ayat ke-102, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Ta'ala, Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka beribadahlah hanya kepadanya, maka dialah pemelihara segala sesuatu. Demikian pula dalam ayat yang berikutnya, Al-An'am ayat 103, Allah Ta'ala mengatakan, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,
sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Itu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai segala sesuatu. Demikian pula dalam surah An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 172, kata Allah Subhanahu wa taala, lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ya, maksudnya Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Yang ia dipertuhankan menjadi anak Tuhan lalu dipertuhankan, disembah, maka Allah katakan lan yastankifal masih an yakuna 'abdan lillah. Al-Masih maksudnya Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, karena hakikatnya memang beliau menjadi hamba Allah, ya, yang menjadi sekaligus menjadi Nabiullah. Begitu pula dengan para malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang enggan menyembah Allah Ta'ala, menyombongkan diri kepadanya, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yaitu untuk diazab. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dari antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana para ulama mengatakan iman kepada Allah tidak mungkin bisa diwujudkan, tidak mungkin bisa untuk ditegakkan illa ala tauhidillah, kecuali tegaknya iman kepada Allah itu hanya bisa dengan tauhid. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu imanun illa bitauhid, maka tidak sah keimanan seorang hamba kepada Allah taala kecuali dengan ia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Famata ma tukhlifu at-tauhid, ya, ma takhallafa tauhid wa takhallafa al-imanu billahi jalla wa ala. Maka kapanpun, ya, ada perkara-perkara yang kemudian menyelisihi tauhid, seperti kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya, maka hakikatnya hal itu telah merusak daripada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jamaah sekalian dirahmati Allah taala, iman kepada Allah tidak akan bisa tegak kecuali dengan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Dalam rububiyahnya, dalam asma dan sifatnya, dan dalam uluhiyahnya. Hakikatnya tauhid itu adalah satu. Tapi ketika ada orang-orang yang kemudian membeda-bedakan, dalam satu sisi mentauhidkan Allah, sisi yang lain kemudian dia menyekutukan Allah Ta'ala, maka perlu untuk kemudian dijelaskan. Seorang ketika bertauhid, maka ketiga hal ini harus ada, harus semuanya terkumpul. Dia mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, dia mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, dalam perkara asma dan sifatnya. Maka itu adalah bagaimana seorang dia mewujudkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dimaksud dengan tauhid kepada Allah taala dalam rububiyahnya? Maka dijelaskan para ulama mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya itu maksudnya adalah mengisahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah itu punya perbuatan-perbuatan. Allah berbuat sebagaimana yang Allah kehendaki.
yang Allah inginkan. Allah juga memiliki sifat. Allah juga memiliki nama. Dalam tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya meyakini bahwasanya sang pencipta itu hanya Allah semata. Yang memberikan rizki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Maka kita mengisahkan Allah dalam perbuatan ini. Tidak ada selain Allah yang kemudian memberikan rizki. Tidak ada selain Allah yang kemudian mematikan, menghidupkan. Tidak ada selain Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Dan itu diyakini oleh orang-orang musyrikin Arab jahiliyah ketika Nabi diutus kepada mereka. Mereka mengatakan bahwasanya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan alam semesta ini itu adalah Allah Ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya, pasti mereka akan mengatakan itu Allah. Ya, sehingga tidak heran ada orang-orang musyrikin, mereka namanya Abdullah, hamba Allah. Karena itu nama yang populer. Allah itu dikenal sebagai pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka ketika seorang dia mengisahkan Allah dalam perbuatannya seperti mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, itu disebut tauhid rububiyah. Adapun tauhid mengisahkan Allah Ta'ala dalam nama dan sifatnya adalah mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisahkan Allah dalam nama dan sifat. Allah memiliki nama. Dalam setiap nama Allah Ta'ala terkandung sifat. Namun tidak sebaliknya. Ya, setiap sifat belum tentu melahirkan nama. Namun setiap nama pasti mengandung sifat. Maka orang yang dia bertauhid kepada Allah, dia akan mengisahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Bukan seperti kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka menolak nama dan menolak sifat. Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Seperti kelompok Mu'attilah, ya, atau mereka yang biasa disebut dengan kelompok Jahmiyah. Atau ada yang kemudian menetapkan nama tanpa sifat. Allah Maha mendengar tanpa ada pendengaran, tanpa memiliki pendengaran. Allah Maha melihat tanpa memiliki penglihatan. Hanya menetapkan nama namun kemudian menghilangkan sifat. Ini seperti kelompok Mu'tazilah. Atau sekelompok yang lain yang seperti Asy'ariyah, menetapkan sebagian nama atau menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari banyak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti itu. Ahlus sunnah mengisahkan Allah Ta'ala dalam nama dan sifatnya itu seluruhnya. Sesuatu yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut atau Rasulullah SAW, maka ditetapkan. Sebagaimana pula dengan sifat-sifatnya. Contoh misalkan Allah itu memiliki nama As-Sami', yang maha mendengar. Dan satu kaidah yang dijelaskan para ulama, ketika seorang dia berdoa menyebut nama Allah, maka itu tidak boleh untuk diterjemahkan. Khusus apa? Nama. Kalau antum mau menyebut nama Allah As-Sami' yang maha mendengar, sebut aja, ya Allah ya Sami'. Kalau kita ingin menyebut nama Allah Ghafar yang maha pengampun, sebut aja ya Ghafar.
Bukan mengatakan, ya Allah Engkau Maha Pengampun. Tidak. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Ghafur. Kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala sehingga kita memanggil namanya Rahman dan Rahim. Jangan kemudian ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam adab berdoa itu tidak diperbolehkan. Menyebut nama Allah itu dengan terjemahannya. Ini pentingnya belajar akidah ya, supaya tidak menyimpang. Tidak boleh. Karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama yang istimewa, nama yang sampai pada puncak kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan. Jadi tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa kita. Panggil nama Allah dengan namanya, As-Sami' misalkan, Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Razzaq, Ya Raziq, Ya Mannan, dan seterusnya. Ya. Misalkan kita memanggil nama Allah Ta'ala yang maha berdiri sendiri, sebut nama aja, Ya Qayyum, yang maha hidup, gak pernah akan mati, Ya Hayyu. Jangan mengatakan, ya Allah Engkau yang maha hidup, maha berdiri sendiri, gak pernah butuhkan makhluknya. Gak perlu. Itu salah di dalam berdoa ketika menyebut menggunakan nama Allah. Tapi sebutlah nama Allah, namanya, bukan terjemahannya. Namun berbeda dengan sifat. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala boleh untuk diterjemahkan. Misalkan, ya Allah aku mohon kepadamu melalui rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, ampuni dosaku, mudahkan segala urusanku, sembuhkan segala penyakitku. Ya, kalau menggunakan sifatnya itu boleh, tapi nama tidak. Catat ini, penting nih. Kadang ada orang yang dia berdoa, bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah. Maka catat, tidak boleh diterjemahkan. Sebut aja dengan namanya langsung. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya, dan seterusnya. Contoh misalkan nama Allah As-Sami'. As-Sami' ini adalah Allah, dan ini adalah nama di antara nama-nama Allah Ta'ala yang khusus. Ketika disandarkan kepada Allah maka menjadi nama yang istimewa. Ketika nama Allah Ta'ala As-Sami' maka memiliki sifat As-Sam'u, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat mendengar, dan pendengaran Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Mau orang ngomong dengan bahasa apapun di satu waktu seluruh dunia ini, Allah mampu untuk menangkapnya, mendengarnya. Jadi jangan samakan dengan pendengaran kita. Maka ketika ada satu nama yang disandarkan, ada satu sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib untuk diesakan, ditauhidkan. Ya. Dulu pernah kita jelaskan ada 3 nama Allah Ta'ala yang khusus bagi Allah, tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Masih ingat gak itu? 3 nama khusus bagi Allah, tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Yang pertama apa? Allah. Allah itu nama khusus bagi Allah. Tidak boleh selain Allah disebut, dinamakan dengan nama Allah. Ya. Maka tidak ada Tuhan-Tuhan gadungan yang disebut namanya dengan nama apa? Allah, itu tidak ada. Itu khusus bagi Allah Ta'ala. Lain dengan Tuhan-Tuhan gadungan, ya, yang kadang-kadang oleh pemeluknya atau penyembahnya itu dinamakan.
kepada anak-anaknya, itu dinamakan diri sendiri. Yang nyembah Nabi Isa, misalkan Nabi Yesus, ada yang umatnya atau penyembahnya menamakan anaknya dengan nama demikian. Yang menyembah dewa-dewi sama. Penguasa padi namanya apa? Dewi Sri, ono Sri. Ya. Sri Astuti, Sri lagi apa? Sri Rezeki. Ya. Banyak. Tapi kalau enggak, Allah itu nama khusus bagi Allah, tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Maka kita kalau memberi nama kepada anak, ya harus mengikuti aturan. Jangan asal namanya maknanya bagus atau unik atau jarang dinamakan kepada orang lain. Yang kedua, apa itu? Rabb. Ya. Bukan Rabb pasang air laut, bukan. Rabbun, Rabbi, Rabbuna. Rabb itu nama khusus bagi Allah Ta'ala. Tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Maka kalau ada yang namai dirinya atau anaknya atau orang lain dengan nama Rabb, jangan, rubah. Ya. Yang ketiga, Rahman. Ini nama khusus bagi Allah Ta'ala, tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Rahman. Ya. Maka menamainya dengan nama Rahman saja itu tidak boleh. Abdurrahman bagus, tapi panggilah dengan panggilan Abdurrahman, jangan cuma nama belakangnya Maman. Apa lagi? Ya. Abdullah dipanggilnya Abdullah, Dul. Ya. Jadi tiga nama ini, Allah, Rabb, Rahman, itu khusus bagi Allah Ta'ala. Maka tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Taib. Yang ketiga, kita akan dikatakan mau benar dalam mewujudkan iman kepada Allah ketika kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Apa uluhiyah itu? Uluhiyah ini maksudnya adalah ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Misalkan dalam berdoa, dalam sujud, dalam kita berkurban, menyembelih misalkan, maka dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Di antara tiga macam tauhid ini, ya, yang kemudian terjadi pelanggaran oleh orang-orang musyrikin Arab itu pada dua tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, maka orang-orang musyrikin mereka tidak ada pelanggaran, mereka menetapkan. Sehingga kata para ulama, pengakuan orang-orang musyrikin Arab akan keberadaan Allah sebagai satu-satunya pencipta, ya, yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki, itu tidak menjadikan mereka memeluk Islam, masuk ke dalam Islam. Jadi kalau sekedar mengakui Allah sebagai penciptanya, itu tidak memasukkan dia ke dalam Islam, kepada tauhid. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma boleh mengatakan bahwa sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW diutus, itu tidak ada anak Adam manusia
yang mereka itu mengingkari tentang tauhid rububiyah. Jadi sejak manusia dulu sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mengakui Allah itu satu-satunya pencipta di alam semesta ini, satu-satunya yang kemudian mengatur, mengurusi makhluknya, yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan mereka. Tidak ada campur tangan yang lainnya. Itu telah diakui oleh seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai kemudian diutus oleh Rasulullah SAW. Tapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid kepada keimanan, atau khususnya kepada Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka telah melanggar, mereka merusak dua tauhid yang berikutnya. Tauhid dalam ibadah, tauhid dalam nama dan sifat. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya apa sih buah iman kepada Allah? Ya, ini buah iman kepada Allah ini perlu untuk kita ketahui supaya kita bisa mengukur benar tidak iman kita kepada Allah. Ya. Kalau kita belum menemukan buah-buah iman kepada Allah ini, berarti masih ada kekurangan, ketidaksempurnaan dalam iman kita kepada Allah. Para ulama menyebutkan bahwasanya iman kepada Allah itu memiliki buahnya, ya, sebagaimana yang telah datang dalam Quran dan Sunnah, dan itu sangat banyak. Namun kita sebutkan sebagiannya saja sebagai pengingat. Yang pertama, di antara buah iman kepada Allah Ta'ala itu adalah membuahkan kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Jadi iman dia kepada Allah, kalau imannya benar, betul, ya, di dalam mewujudkannya, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Maka orang-orang yang dia mencari kebahagiaan, tidak ada jalan baginya untuk menuju kebahagiaan kecuali iman kepada Allah Ta'ala, kecuali dengan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wujud, ya, atau sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Hal itu ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl. Ya, surah An-Nahl ini disebut dengan suratun Ni'am karena banyaknya nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam surah tersebut. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi ia beriman, ya, sehingga dalam ayat ini sangat jelas hubungan antara iman dengan amal. Orang beriman kok tidak mau beramal, itu dipertanyakan imannya. Ya, maka orang yang mengaku beriman, salah satu wujud kebenaran imannya adalah dengan ia beramal. Ya, bukan kemudian seorang yang dia hanya mengucapkan dengan lisannya dengan imannya dengan lisannya atau dengan hati sebagai pembenar, namun tidak mau beramal. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya amalan ini termasuk iman dengan dalil ayat ini. Salah satunya, barang siapa yang dia mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dalam kondisi beriman, itu yang menggerakkan dia mengerjakan amal soleh adalah wujud keimanannya.
Dia salat berjamaah, dia mengimani, ini diperintahkan, ini diwajibkan. Lalu dia berihtisab, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus ada setiap kita melakukan ibadah, imanan wa ihtisaban. Ya. Ibadah-ibadah yang rutinitas itu rentan kehilangan niat seperti itu. Makanya sebelum kita mengerjakan ibadah, hadirkan niat. Niat karena ingin mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau ada orang dia beriman, beramal saleh, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya, kami persembahkan kepadanya berupa kehidupan yang baik. Itu kehidupan yang membahagiakan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas, benar-benar akan membalas dari apa yang mereka kerjakan dengan sesuatu yang lebih baik, dengan pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat pemurah. Kita yang beribadah kepada Allah itu tidak seberapa. Jadi jangan pernah berpikir kita ibadah itu kayaknya sudah banyak, sudah lama. Enggak. Kita sedikit, sebentar, sesaat, dibandingkan dengan kenikmatan di surga, dibandingkan dengan kehidupan yang abadi di surga, maka tidak akan bisa mengganti. Ibadah apapun yang dikerjakan seorang tidak akan bisa mengganti kenikmatan yang ada di surga. Maka orang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu di antara syarat mendapatkan rahmat Allah ya beriman dan beramal saleh. Maka beramal salehlah kita dengan sebaik-baiknya, sempurnanya, ya, supaya kemudian kita dekat dengan rahmat Allah Ta'ala, sehingga dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Di mana kenikmatan surga ini kenikmatan yang ya, sangat sempurna, belum pernah terlintas, terlihat, atau kemudian terdengar oleh panca indera. Ya. Sangat besar dan sangat berbeda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Di ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat itu diraih dengan iman kepada Allah dan amal soleh. Sehingga kalau ada orang di dunia ini mencari kebahagiaan bukan dengan iman kepada Allah dan amal saleh, dipastikan itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang menipu. Orang kalau setiap hari dia enggak ibadah kepada Allah, enggak zikir kepadanya, enggak melakukan ketaatan atau belajar atau mengajar, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang hakikatnya jauh dari kebahagiaan. Tapi kalau setiap hari kita dimudahkan untuk zikir kepada Allah, kita keluar rumah zikir, masuk rumah zikir, saat berjalan zikir, duduk zikir, berbaring zikir, ya, mau tidur, bangun tidur zikir, terjaga di tidurnya zikir, ini dirahmati. Dia terjaga di tidurnya, aktivitas, didekatkan untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Ini namanya apa? Dirahmati. Seorang setiap harinya diberikan kemudahan untuk belajar agama, mendalimi agama, atau kemudian mengajar. Ini juga apa? Orang-orang yang dirahmati. Pastikan kita ada dalam 3 amalan ini. Karena Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun au muta'allim. Dunia dengan segala isinya itu dilaknat,
artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Wa mawalah, ketaatan, melakukan ketaatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, dia menjadi seorang yang alim, yang mengajarkan ilmu itu kepada yang lain, atau muta'allim, atau orang yang belajar. Jadi pastikan kita duduk di majelis ilmu itu bukan sedang duduk, bukan sedang menanti waktu sholat berikutnya, bukan sedang merebahkan badan ingin istirahat, ingin senderan, bukan yang lain-lainnya. Ini kita sedang ibadah. Ibadahnya berupa menuntut ilmu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu melahirkan kepemahaman, ya, keimanan, keyakinan, sampai kemudian berbuah amal soleh. Itu tujuan kita. Ya. Maka ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kalau ia belajar, itu untuk melahirkan kepemahaman, menambah daripada keyakinan, keimanannya, membuahkan daripada amal salehnya, itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kadang enggak berhenti di situ saja, dia ingin menebarkan kepada yang lainnya. Siapa itu? Itu keluarganya. Kita dapatkan hari ini apa, kita ajarkan kepada kerabat kita, keluarga kita. Ya, kita jangan kalah, ya, dengan orang-orang kafir yang mereka bersemangat untuk menjadikan orang tersesat dari jalan Allah, yang mereka bersemangat untuk mempengaruhi orang yang sudah dalam kondisi iman, bersemangat untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Ya, maka jangan sampai kerabat-kerabat kita ini menjadi orang yang paling jauh atau yang terakhir mendapatkan kebaikan dari ilmu kita, kebaikan dari amal saleh kita, atau dari harta kita. Jadilah orang-orang yang terdepan, karena tidak ada yang pantas untuk dipergauli dengan baik setelah diri kita kecuali kerabat kita, keluarga kita. Contohnya bapak ibu kita, termasuk di dalam agama, termasuk di dalam ilmu agama. Mereka adalah orang yang paling berhak. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua dari iman kepada Allah, wilayatullahi jalla wa ala wa nasruhu. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan pelindungan kepadanya. Siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, yaitu dengan mengesahkan Allah dalam 3 perkara ini, maka Allah akan menjadi pelindungnya, Allah akan menjadi penolongnya. Maka kalau ada di antara kita yang ingin mendapatkan jaminan pelindungan dari Allah atau pertolongan darinya, bantuan darinya, maka hal itu tidak bisa terwujud kecuali dengan kita menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul mu'minin, kata Allah Ta'ala. Allah itu adalah walinya, pelindungnya daripada orang-orang mukmin, yaitu memberi, yang menolong orang-orang yang beriman. Yang ketiga, dukhulul jannati wa tana'um bina'imiha. Di antara buah iman kepada Allah adalah seorang akan mudah untuk masuk ke dalam surga, dan sehingga dia akan tana'um, bernikmat-nikmat dengan kenikmatan surga. Maka kenikmatan surga, masuk ke dalam surga, bisa bernikmat-nikmat, menikmati kenikmatan surga, kelezatannya tidak akan bisa terwujud kecuali dengan iman kepada Allah. Dan para ulama mengatakan, falaisa hunaka na'imun fil jannati a'zam min ru'yatillahi jalla wa ala. Dan tidak ada kenikmatan di dalam surga yang lebih besar, lebih utama, lebih baik dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka masuk surga itu hanya bisa akan terwujud
dengan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan ya dalam ayatnya, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ya, dan orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Ya. Maka tidak mungkin ada orang enggak beriman kok masuk surga, itu tidak mungkin. Ya, sampai Allah memberikan perumpamaan yang mustahil untuk diwujudkan, itu apa? Unta sampai bisa masuk lubang jarum. Yang keempat, at-tamkinu fil ardi wastikhlafu fiha. Di antara buah keimanan kepada Allah Ta'ala adalah orang itu akan dimudahkan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi iman kepada Allah itu akan memudahkan dia untuk bisa ya, menjadi pemimpin di muka bumi ini, atau dikuatkan di dalam kepemimpinannya di muka bumi ini. Ya. Maka kepemimpinan di dunia ini tidak akan tercapai kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepemimpinan yang kemudian selalu dilindungi, diberikan petunjuk atau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-amnu tamu wal ihtida'u tam. Siapa yang ia beriman kepada Allah dengan benar, maka di antara buahnya adalah al-amnu tam. Dia akan mendapatkan rasa aman yang sempurna. Wal ihtida'u tam, demikian pula mendapatkan petunjuk dengan sempurna. Ya, itulah yang Allah janjikan dalam ayatnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga orang yang kalau ingin aman, seaman-amannya di dunia ini, maka nanti di akhirat, di alam kuburnya dan seterusnya, atau dia ingin selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ahli itu akan diraih dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah taala, hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.